Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu, pertama selamat datang untuk anak-anak semua yang akan kita dalam acara berbagi ceria bersama para penghafal Al-Quran dilakukan oleh Yayasan Al-Ahsan. Baiklah, untuk pertama sekali kita akan mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh D. Alif. Silakan D. Alif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alif Haidar. Saya ingin membacakan surat Ar-Rahman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insan 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban wan najmu wasy-syajaru yasjudan was samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan alla taqtaru fil mizan wa aqimul wazna bil qisti wa la tuhsirul mizan wal arda wada'aha lil anan fiha faqihatu wan nahlu zatul akman wal habbu dul asfi war raihan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban khalaqal insana min salsalin kal fakhar wa khalaqal janna min marijim min nar fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban Rabbul masyriqaini wa rabbul maghribain fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban marajal bahrani yaltaqiyan bainahuma barzakhul la yabghiyan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban yakhruju minhumal lu'lu wal marjan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban walahu jawaril munsya'atu fil bahri kal a'la fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban yas'aluhu man fis samawati wal ardh kullu yawmin huwa fi sya'n fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban sanafrugu lakum ayyuhas saqalan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban ya ma'syarul jinni wal insi in istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ardi fanfudu la tanfuduna illa bisultan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban yursalu alaikuma suwazum min nari wa nuhasun fala tantasiron fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban fa idza syaqqatis sama'u fakanat wardatan fatihan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban fayawma idzil la yus'alu an dzambihi insu wala jan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban yu'raful mujrimuna bisimahum
bin nawasi wal aqdam fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban hadhihi jahannamul lati zibu bihadzal mujrimun yatufuna bainaha wa bainaha mimin an fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban waliman famaqama rabbihi jannatan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban zawata afnan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban fihima aina mitajriyan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban fihima min kulli fakihatin zawjan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban muttaqiina ala furushin inuha min istabraqa wajanal jannataini dan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban fihinna qasiratut tarfilam yatmishunna insu qablahum walajan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban ka'annahunnal yaqutu wal marjan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban hal jazaa'ul ihsani illal ihsan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban wa min dunihi ma jannatan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban mudhamatan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban fihima ainaddokhatan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban fihima fakihatu wa fihima fakihatu wa rumman fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban fihinna khairatun hisan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban hurum maqsuratun fil jiyan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban lam yatmishunna insu qablahum walajan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban muttaqiina ala rafrafin khudri wa abqarin hisan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban tabarakasmu rabbikal dzil jalali wal ikram sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Sadaqallahul azim. Pak De Alif, terima kasih banyak. Semoga De Alif mendapat pahala dari pembacaan Al-Quran ini dan juga kita semua mendapat pahala juga yang mendengarkan. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kalau kita lihat di rumah Pak Ustadz ini banyak sekali sudah penuh dan kegiatan ini diketahui juga oleh Bapak RT setempat, sehingga dengan ini kami persilakan Pak RT untuk memberikan kata sambutan. Silakan Pak RT. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Windy Atmoko, Pak RT di sini ya, mewakili Pak RW juga, ada satu lagi Pak RT. Terima kasih, saya diundang untuk sini memberikan sambutan untuk acara pemberian santunan ya kepada para hafiz, penghafal Al-Quran, para duafa, para yatim piatu. Semoga semuanya yatim piatu, duafa dan hafiz menjadi anak yang soleh, berguna bagi dirinya sendiri, berguna bagi keluarganya, bagi sekitarnya, dan bagi semuanya. Nah, dengan ini saya juga menyatakan terima kasih kepada Pak Rizal dan timnya yang sudah menyelenggarakan kegiatan ini. Sudah lama Pak ya? Ya, yang rutin. Nah, iya. Iya. Dan akhir kata, saya juga mengucapkan untuk semuanya terima kasih. Saya Pak RT mewakili semuanya yang memberi bantuan yang ini. Udah begitu aja, jadi nggak usah panjang lebar. Yang penting berguna bagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mungkin saya minta satu hanya Pak Dr. Hadrir, buka mic-nya Pak Dr. Hadrir. Pak Dr. Hadrir ya. Silakan disapa Pak RT kita Pak Dr. Hadrir. Apa? Silakan disapa Pak RT kita Pak Dr. Hadrir. Di mana posisi Pak Dr. Hadrir sekarang? Assalamualaikum Pak RT. Waalaikumsalam Pak Hadril. Ya, saya tinggal di Padang Pak RT. Oh iya. Saya mengikuti pengajian Pak Ustadz Rizal Al-Hasani. Ya, baru beberapa minggu ini. Alhamdulillah sudah banyak memperoleh ilmu-ilmu, terutama masalah gramatika bahasa Arab. Bahasa Al-Quran, sebenarnya bukan bahasa Arab, bahasa Al-Quran. Yang sangat bermanfaat bagi saya pribadi, terutama dalam sholat dan mendengarkan imam-imam, kalau mengikuti imam, mendengarkan bacaan-bacaan, paling tidak sedikit-sedikit sudah bisa mulai memahami. Dan waktu membaca Al-Quran, alhamdulillah sudah mulai juga memahami maksud-maksud dari isi Al-Quran. Jadi memang kegiatan Pak Ustadz Rizal ini sangat bermanfaat kepada kaum muslimin dan muslimat karena kegiatan belajar seperti ini sangat menuntun kita untuk pemahaman isi Al-Quran. Selama ini, ya, termasuk saya pribadi, sejak kecil hanya banyak belajar membaca Al-Quran seperti tajwid, tetapi kurang memahami isi Al-Quran. Nah, sekarang adalah era pemahaman isi Al-Quran oleh umat Islam di Indonesia. Jadi kami sangat apresiasi sekali dengan kegiatan Pak Ustadz Rizal Hasani ini, sehingga kegiatan beliau sangat berkembang dan disambut oleh umat Islam di mana saja, tidak hanya di Jakarta saja. Nampaknya ini sudah menyebar ke seluruh Indonesia dan barangkali ke luar negeri. Insya Allah diberkahi Allah dan ini berkembang terus, kita doakan bersama. Mungkin itu yang saya sampaikan. Terima kasih banyak Pak Ustadz Rizal bersama tim dan mudah-mudahan Pak Ustadz diberi kesehatan terus untuk memberikan pelajaran dan materi kepada kami semua. Karena kami masih butuh banyak ilmu dalam kegiatan pemahaman Al-Quran ini. Cukup sekian, terima kasih banyak.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Adril yang di Kota Padang ya. Ya Pak. Ya, semoga konsisten ini untuk belajar dengan Pak Ustadz Rizal tentang bahasa Al-Quran. Nah, satu lagi nih, Pak Ibu, Bu Ella Handadila, Bu Ella Handalia, Bu Ella, Assalamualaikum Bu Ella. Buka mic-nya Bu Ella. Waalaikumsalam Buka Pak mic-nya Bu Ella. Ustadz, Pak RT. Silakan. Ya, Iya. monggo Bu Ella. Silakan Bu Ella. Aduh, maaf di sinyal mungkin jelek. Silakan Bu Ella. Ya, assalamualaikum Pak Ustadz, Pak RT. Ya, waalaikumsalam. Pada kesempatan ini ya saya akan mungkin sama dengan Pak Adril tadi, saya hanya akan menyampaikan bahwa majelis ini atau kegiatan Al-Hasani ini sangat membantu, sangat bermanfaat bagi kami terutama yang bukan berasal dari kelompok pesantren. Jadi ke saya yang tidak tahu, ya tidak pernah mengikuti kegiatan atau pengajian dan lain-lain, dengan mengikuti ini ya sudah terasa gitu manfaatnya. Jadi bisa membedakan apa arti kata per kata di dalam Al-Quran. Nah karena itu kami juga mohon mungkin dukungan dari Pak RT dan sekitarnya juga untuk keberadaan ini, dan semoga Al-Hasani ini menjadi semakin besar ke depannya sehingga dapat bermanfaat bagi umat di dunia. Begitu saja Pak Ustadz, Pak RT dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ella di mana nih kediamannya, di kota mana nih? Oh iya, saya asli dari Jawa Barat, dari Cianjur, tapi saya berdomisili di Jambi sudah hampir 40 tahun. Oh, di Jambi. Ya. Di Jambi. Iya. Iya, iya. Ya. Mungkin Oke, terima salam kasih. kenal Pak RT ya. Ya, salam kenal kembali Bu Ella. Terima kasih Bu Ella dan Pak Adri dengan mengikuti apa yang diberikan oleh Ustadz Rizal. Semoga pemahaman bahasa Al-Quran lebih paham lagi, dipahami lagi. Hari ini paham, besok lebih paham lagi. Paham lagi. Semoga bertambah pemahamannya untuk semuanya. Itu aja sambutan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak RT atas kedatangannya, dan terima kasih buat Pak Hadril dan Bu Eva. Berikut adalah kembali penghafal Al-Quran. Kali ini Pak Riki ya akan membacakan beberapa ayat dari kitab suci. Silakan, Riki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد
الذي له ملك السماوات وما في الأرض وويل الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم ويضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ليذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد صدق الله العظيم. Mungkin diskusi tanya jawab satu dua dari dulu. Silakan Bapak Ibu yang mau diskusi tanya jawab satu dua orang silakan. Mungkin di Raja. Mungkin saya mohon kepada Pak Joko mau tanya anak kita ini silakan Pak Joko. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nak, siapa namanya, Nak? Waalaikumsalam. Rizky, Pak. Rizky Saputra. Oh, Rizky. Insyaallah rezekinya banyak ya. Amin. Amin. Luar biasa, bacaannya bagus. Semangat ya jadi Hafiz ya. Insyaallah, Pak. Dia mulai senyum ya Pak Joko. Iya. Iya. Ada yang mau punya mantu nanti silakan Bapak Ibu ya. Kalau kelas berapa ini? Kelas berapa, Nak? Masih sekolah kan? Kelas berapa ini? Sudah lulus, Pak. Sekarang lagi program tahfiz. Oh gitu. Iya. Program tahfiz di mana? Di Rumah Quran Sanabil.
Oh iya ya. Tetanggaan dari kita. Ya dekat sama rumahnya Ustadz Rizal. Ya. Nanti gabung juga itu dengan Ustadz Rizal itu untuk latihan gramatikalnya. Biar makin mantap. Iya. Ya semangat ya Nak ya. Baik. Terima kasih. Ibu silakan. Ibu siapa? Bu Evi Mas Selma. Bu Evi Mas. Silakan Bu Evi Mas Selma. Assalamualaikum, Adik Rizky. Waalaikumsalam Bu. Kelas berapa sekarang? Sudah lulus Bu, SMK kemarin. Oh, alhamdulillah. Mau nyambung? Sekarang masih program tahfiz dulu. Insya Allah kalau kedepannya Insya Allah pengen kuliah bahasa Arab. Iya, bagus. Suaramu bagus banget, Ibu dengar. Tajwidnya juga udah lumayan. Tinggal hafalannya ya yang mungkin masih agak tersendat. Ya, dia belum dipersiapkan. Iya. Ya, supaya lebih lagi untuk ke depan, lebih lagi untuk hafalannya, tajwidnya, ya sudah bagus sekali. Mudah-mudahan ke depan kamu tidak hanya sekedar belajar, tetapi juga ikut mengajarkan kepada yang lain, kepada adik-adik, ya. Oke, baik. Itu saja dari Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Terima kasih Pak Joko, terima kasih Bu Evi. Mudah-mudahan semuanya terkabul apa yang didoakan buat adik kita. Berikut adalah sambutan dari Ustadz kita, Pak Rizal. Silakan Pak Rizal. Syukron Pak Heru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'u'al yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin ila ayat. Bapak-bapak, Ibu-ibu, para peserta di Zoom Al-Asani dan anak-anak kami semuanya yang sangat-sangat kami cintai. Pertama-tama tidak lupa kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai pagi yang cerah ini disentuh cerah semuanya ya. Nah, disentuh cerah, mudah-mudahan di tempat-tempat bapak-bapak yang ada di Zoom ini juga cerah. Anak-anak kami coba berdiri belakang kami semuanya. Ayo semuanya. Ayo belakang semuanya, belakang ya. Ya biar kelihatan bapak-bapak kita semuanya. Ayo. Semua di belakang. Nah, semuanya penuh ya. Ayo semuanya. Nah, semuanya ya. Ya, semuanya ya. Nah, maju biar kelihatan tuh tangan kalian ke kamera kan itu ya. Maju. Bapak Ibu sekalian, kebersamaan kita ternyata membuahkan hasil. Kita selama ini mungkin sudah hampir ada yang sudah setahun bergabung dengan Asani, ada mungkin yang baru beberapa bulan, tetapi alhamdulillah kita sudah bisa membangun komunitas yang sangat besar sekali menurut saya ya, yang luar biasa, yang punya power. Nah, saat inilah kita buktikan kepada masyarakat untuk berdakwah, semata-mata berdakwah dan mengamalkan Al-Quran. Dimana Allah mengatakan tadi dalam surah Al-Maun, Bismillahirrahmanirrahim, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Artinya, apakah engkau melihat siapa yang pendusta agama itu? Kita rajin ke masjid, kita rajin sholat, rajin puasa, dikatakan pendusta oleh Allah dalam agama. Kenapa? Kita sibuk dengan ibadah sendiri aja. Kita rajin tahajud, kita rajin ke masjid, iya, tetapi tetangga kita kelaparan, kita diam aja. Anak yatim nangis, kita diam aja. Kita memang soleh sendiri. Nah, Allah katakan ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Apakah kamu melihat orang pendusta agama itu siapa dia? Siapa dia? Fadzalikal ladzi yad'u'al yatim. Terus saya menterimakan ini orang yang nggak peduli sama anak yatim. Anak yatim tetangganya dia diam. Dia rajin ke umroh, rajin dia umroh. Rajin dia tahajud, rajin dia puasa Senin Kamis. Tapi anak yatim sebelahnya tetangganya dia nggak tahu. Ada orang yang nggak makan sebelah rumahnya, dia diam. Itu dianggap oleh Allah pendusta agama.
Wadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Karena orang yang nggak mau tahu dengan orang miskin. Ya, jadi anak yatim dan orang miskin itu bagian dari agama kita. Nah, untuk itu Bapak-bapak, Ibu, dalam rangka kita membuktikan kepada Allah kita sedang membahas Quran, maka kita undanglah para yatim piatu di sekitar kita. Ini semua adalah berkat persamaan Bapak-bapak semua. Tanpa dukungan Bapak semuanya, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami hanyalah seorang manusia biasa yang memang masih memerlukan ilmu, mencari ilmu, yang masih memerlukan kebutuhan lain. Tapi berkat Bapak semuanya mendukung kami, insya Allah. Dan saya selalu sangat bahagia dan gembira bersama Bapak. Sampai tadi malam masih ada yang mengambil saya. Pada jam bisa tambah nggak? Tadinya saya cuma target 10 orang. Ternyata jadi 15. 15 nambah lagi 20. 20 nambah lagi 25. 25 nambah lagi 2 orang. Saya nggak tahu. Kalau nambah lagi nanti sebelum episode kedua. Kalau ada masih yang nambah, adakan yang kedua. Insya Allah. Lagi ucapan terima kasih saya nggak terhingga kepada Bapak-bapak semuanya sudah berbagi ceria. Kita berbagi senyum dengan orang-orang yang tidak berada. Mungkin kita ada yang kita makan, kita ada yang kita gunakan. Kita sahur, kita berbuka. Orang itu puasa, pas berbunyi, pas buka, nggak tahu apa yang mau dimakan. Kita masih bisa, ada yang kita makan. Mereka belum tahu gitu. Nah, itu kita peduli kepada mereka semua. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan kita tercatat oleh Allah sebagai orang beramal ayat-ayat Allah. Kita tidak hanya memahami, tapi juga mengamalkan. Lagi demikian dari saya kepada Bapak-bapak, Ibu-ibu sekali lagi ya, saya ucapkan banyak terima kasih. Nah, untuk berikutnya saya berikan peluang kepada Bapak-bapak untuk menasihati anak-anak kita ini. Mungkin tahap pertama saya minta kepada Pak Sa'ad dulu. Pak Sarmudi sebagai orang tua kita di sini, saya mohon Pak Sarmudi memberikan nasihat kepada anak-anak kita ini. Silakan Mas Sa'ad. Nih, anak-anak merapat sini biar dengan Bapak kita nih. Sini semuanya, sini merapat. Alif sini Alif. Silakan Pak Sa'ad. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak RT di sekitar rumah Ustaz Rizal, para teman-teman anggota Al Hasani dan adik-adik anak-anak yang diikut dalam acara ini. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pagi ini merupakan suatu nikmat ya dan kehormatan bagi kami untuk menyantuni anak-anak yatim dan sebagainya karena dalam acara ini sudah diprogramkan oleh Buya Rizal dan teman-teman untuk kegiatan tersebut. Nah, dalam hal ini adik-adik ya statusnya masih pelajar, saya menasihatkan, ada banyak itu. Pertama, dalam sistem belajar, pertama hormati orang tua. Nah, orang tua di situ ibu, bapak, orang lebih tua, kemudian guru. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, sayangi teman. Teman itu penting sekali disayangi karena menghormati teman itu bisa nanti kita tidak tahu ke depan bagaimana nasib teman kita yang akan datang, itu hanya yang tahu. Nah, yang kedua, belajar dengan rajin. Belajar dengan rajin itu sering diulang. Sering diulang. Ada kapanpun kita ya jika perlu kita mau punya target apa yang kita bawa kemana-mana, dimanapun kita berada. Kita sedang main pun kita bisa bawa pada catatan itu kita sambil misalnya kita sedang main kelereng, senang main kelereng, waktu main orang sedang jalan kita baca, kita baca. Itu anunya supaya kita tidak boleh lepas dari Jadi kalau kita mau lulus, mau sukses bukunya jangan Yang ketiga, jangan lupa sholat. Nah, kalau dalam sholat itu kan banyak doa segala macam, kita harus jangan lupa sebab solat itu merupakan kepatuhan kita kepada Allah, peduli kita pada Allah. Kalau kita ingat kepada Allah, Allah ingat kepada kita. Maka solatlah salah satu jalannya. Yang ketiga, yang keempat ada kunci lain. Kunci lain pintu surga itu ada di ibu bapa. Nah, maka tadi hormati ibu bapa. Yang kedua, perlu doa. Minta doa dari ibu, dari bapak, dari guru agar kita sukses. Kita sukses doa.
dari kedua orang tua, terutama ibu, bagi ibu yang masih ada, itu merupakan kunci sukses. Kalau tidak ada ibu, ya mungkin saudara ibu, ya saudara ibu, saudara bapak yang perempuan, doa itu sebagai penggantinya. Supaya kita jadi orang yang sukses. Doa itu kunci utama. Senjata bagi orang mukmin adalah doa. Itu yang paling penting. Kemudian jangan lupa kita membaca Al-Quran. Al-Quran terus diulang-ulang, maka kita akan apa? Nah, kami yang telah duluan itu juga berulang-ulang sampai pendidikan sampai itu diulang-ulang belajar itu. Kalau tidak diulang-ulang dan belajar, jangan pilih guru. Guru adalah sumber pengetahuan kita, maka hormati dia. Karena dengan menghormati guru, kita memperoleh berkah dari pelajaran itu. Sebab guru itu juga punya doa. Wakil guru di sekolah, wakil orang tua di sekolah adalah guru. Itu yang perlu ditekankan. Jadi ini kan. Jadi kalau kita mau dihormati orang, kita hormati. Kalau kita mau dihormati lagi, kita harus punya pengetahuan. Dengan pengetahuan, dengan ilmu yang kita kuasai, orang akan hormat kepada kita. Jadi kalau kita menguasai Al-Quran, maka orang bertanya tentang Al-Quran. Kalau kita berasal ilmu, misalnya ilmu agama lain, orang bertanya dengan kita. Kita menguasai. Jadi dalam hidup ini kita kuasai ilmu, pengetahuan, jangan berpikir sebab rezeki itu urusan Allah, tanggungannya. Itu yang kita. Jadi insya Allah dengan kita bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan diperlancarkan. Jadi hubungan dengan Allah perlu dijaga. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kemudian saya sekalian minta izin Buya di ruangan break room disuruh ditunggu juga oleh di sana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima besar ya. Iya. Semuanya besar. Ini anak-anak kita ini ya. Dengar nasihat Bapak tadi ya. Hormat pada guru, sama teman ya. Baik, terima kasih Pak Saad. Berikut saya mohon Ibu Nel. Silakan Bu Nel. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami hormati Pak Ustadz, Pak Heru, dan anak-anak kami ya, yang kami cintai dan kami banggakan. Alhamdulillah ya, pada saat ini kita bisa bertatap muka. Kalau tadi dari Pak Saad sudah mendengar ya nasihat secara lahiriah, ya, secara batiniah. Nah, sekarang Ibu akan memberi nasihat secara lahiriah, karena Ibu seorang dokter ya. Nah, jadi ada yang mau jadi dokter di sini? Anak-anak, siapa yang mau jadi dokter? Angkat tangannya. Ada angkat tangan, mau jadi dokter siapa? Ayo. Ada 1, 2, 3, 4. Nah, itu di belakangnya tuh ya. Nah, jadi anak-anak sekalian, kalau kita ingin berhasil ya, jadi anak soleh, pintar ya, dan berhasil, kita harus sungguh-sungguh ya. Jadi manjada wajada ya. Jadi siapa yang bersungguh-sungguh pasti dia akan berhasil. Kemudian di sini Ibu tentang kesehatan ya. Jadi kesehatan itu bukan segala-galanya, tapi tanpa kesehatan segala-galanya tidak ada artinya ya. Jadi anak-anak nanti bisa jadi orang soleh, orang pintar ya, orang berhasil, itu harus sehat ya, harus sehat secara lahir, secara batin ya. Nah, kemudian bagaimana kita menjaga kesehatan dari kecil ya. Nah, jadi kalau kita sakit itu susah, nanti biayanya besar. Sementara menjaga kesehatan biayanya sangat murah ya. Jadi dan ini juga nanti bekal kita agar kita bisa berhasil, bisa mengerjakan segala sesuatunya, kita harus sehat ya. Jadi anak-anak sekalian, yang pertama itu harus menjaga kesehatan pribadi ya. Kesehatan pribadi itu apa? Kesehatan badannya ya. Jadi kesehatan badannya, kesehatan kulitnya, jadi mandi 2 kali sehari ya. Kemudian kesehatan kukunya ya, kesehatan telinga dibersihkan. Mandi udah belum tadi? Kukunya yang panjang, ayo siapa kukunya yang panjang? Siapa kuku panjang, ayo. Nah, nih Bu. Jadi kalau kukunya panjang, udah potong. Kalau kukunya panjang itu sumber penyakit ya. Sumber penyakit, nanti bisa kotoran bisa lekat di sana. Ya, cacing bisa lekat di sana. Cacing itu tidak terlihat, tapi nanti telurnya bisa di sana, kita telan ya, sehingga nanti kita masuk ke tubuh kita.
Jadi minimal 1 kali seminggu harus potong kuku ya, anak-anak sekalian ya. Dengarin ya. Jadi, kalau hari Jumat pagi kita potong kuku ya. Hari Jumat pagi kita potong kuku. Kemudian yang kedua harus selalu cuci tangan pakai sabun. Tangan ya. Jadi anak-anak kalau dari luar mau masuk ke dalam rumah ya, itu harus cuci tangan dulu. Apapun yang kita lakukan di luar itu cuci tangan dulu. Baru kita masuk ke rumah ya. Baru kita pegang apa-apa. Apalagi kalau kita akan makan ya. Kalau mau berbuka dan lain sebagainya. Ini mohon maaf batuk. Jadi tangan dulu ya. Nah, kemudian yang ketiga anak-anak jangan jajan sembarangan. Nah ini Jangan jajan sembarangan kita ya. tidak tahu ya apakah makanan yang dijual orang itu dicuci dengan bersih ya. Kemudian yang sangat bahaya itu adalah sekarang ini zat pemanisnya ya, zat pemanisnya itu sangat berbahaya. Dan zat pengawetnya juga. Jadi jangan makan sembarangan, jangan jajan sembarangan. Jadi kalau ada makanan di rumah itu sangat-sangat lebih baik daripada kita jajan sembarangan ya. Jadi jangan jajan sembarangan. Kemudian selanjutnya harus istirahat yang cukup ya. Jadi jangan ada yang begadang-begadang ya. Yang main sampai malam-malam. Itu kalau kita ingin berhasil itu kita hindari ya. Jadi anak-anak sekalian mungkin itu ya nasihat singkat dari saya ya, mudah-mudahan anak-anak sekalian kelak menjadi anak yang soleh, pintar dan berhasil sesuai dengan cita-citanya. Caranya yang pertama harus apa? Harus punya modal sehat ya. Sehat ya. Harus sehat, baru kita bisa belajar, baru kita bisa beribadah. Jadi jaga kesehatan. Jadi mencegah lebih baik daripada mengobati. Ya, mungkin demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak boleh main HP terus. Terima kasih Bu Nel ya atas nasihatnya semua, dan berikut adalah guru kita. Bapak ini ada guru ya, Pak Joko. Silakan Pak Joko. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ustadz Rizal yang saya hormati, kalau mungkin masih ada Pak RT yang saya hormati juga, Ketua Lingkungan, dan anak-anakku semuanya yang Bapak sayangi, yang Bapak cintai, yang akan menjadi generasi penerus bangsa. Anak-anakku, Bapak ini juga guru. Ini sudah 41 tahun mengajar nih saya ini. 41 tahun mengajar ya. Jadi sudah cukup lama, sudah cukup tahu. Jadi tadi sudah banyak nasihat petuah dari Bapak Ibu. Kami ucapkan terima kasih. Saya hanya juga mengucapkan terima kasih kepada Ustadz Rizal yang telah mengajak kami ataupun saya secara pribadi dan juga kepada Bapak Ibu yang lainnya untuk bergabung di sini sehingga kami bisa bertemu dengan anak-anak yang lucu-lucu, yang manis-manis di Sentul ini. Terima kasih sekali kepada Ustadz Rizal yang punya program Al-Hasaninya. Dan kemudian yang kedua, ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu yang berinfak untuk program Peduli Al-Hasani ini. Tentunya ini berkat Bapak Ibu yang mendukung. Kepada Bapak Ibu peserta Al-Hasani yang telah berinfak, mudah-mudahan Allah menggantikan yang lebih banyak lagi dan berikan pahala. Amin. Kemudian yang ketiga, kepada anak-anakku saya ucapkan terima kasih yang telah bersedia menghadiri, anak-anakku ya. Terima kasih yang mau hadir di rumah Ustadz, dan walaupun mungkin nanti diberikan hadiah mungkin nggak seberapa, tapi diterima ya nak ya dengan senang hati. Ya, tolong nanti diterima, dimanfaatkan dengan baik. Jangan untuk beli petasan ya. Jangan dipakai untuk beli yang tidak bermanfaat. Ya, yang dipetasan ya. Jangan untuk beli petasan, untuk yang bermanfaat. Kemudian yang terakhir sekali lagi saya ucapkan kepada Ketua Lingkungan yang
tentunya mungkin ada beberapa peserta Al-Hasani mungkin mundar-mandir sering sowan ke Ustadz. Secara pribadi alhamdulillah sudah 2 kali, dan insya Allah nanti ke depan juga bisa datang lagi, bisa hadir lagi sowan ke Ustadz Rizal. Untuk itu sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada lingkungan yang telah memfasilitasi atau mengizinkan kami untuk bisa berkunjung ke Ustadz Rizal. Dan mungkin kalau ada kesalahan, ada gangguan dari kami grup Al-Hasani ini, kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Saya kira itu saja. Terima kasih Ustadz Rizal dan pada anak-anakku semuanya. Pak Heru, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Joko, terima kasih banyak atas nasihatnya. Kemudian berikut adalah kami persilakan Ibu Evi. Ibu Evi, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Ustadz, Pak Heru, Pak RT kalau masih ada, anak-anak sekalian. Izin Ustadz mau pergi pelatihan. Ya Bu. Bu, maaf Bu. Ya, iya Bu Erna. Ya. Pak Ustadz, apakah Umi masih berada di situ Pak Ustadz? Masih. Saya bisa minta tolong Umi. Oh, Umi ya, ini Milina. Ini Bu Evi, sini. Iya. Nah, ini. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam. Umi. Ya. Terus terang Umi, tadi waktu Pak Ustadz menyampaikan Bu Evi bisa memberikan sepatah 2 kata. Saya bilang insya Allah Pak Ustadz langsung, karena ada 1 kata dari Bu Umi yang membuat saya tersentak pagi ini. Apa sih Bu? Ibu mengatakan tadi bahwa saya sedang mendidik calon pemimpin. Saya tersentak Bu Umi, terus terang bahwa Ibu adalah seorang yang visioner. Ibu mendidik seorang pemimpin. Saya punya pengalaman yang kurang baik Bu Umi. Waktu saya masih berdinas di Lampung, saya itu diserahi tugas sebagai ketua Yayasan Pendidikan. Pada suatu waktu saya lagi disuruh mencari, saya lagi butuh mencari seorang kepala sekolah. Disandingkanlah beberapa orang yang menurut saya mampu untuk menjalankan sekolah itu. Tetapi ternyata dari beberapa orang calon, yang khusus calon dari muslimah, mengatakan, nggak usah saya lah Bu, biar yang lain saja. Saya tidak mampu. Mungkin maksudnya berbahasa basi, tapi tidak di tempatnya. Kalau kita lagi memilih istilah calon presiden nih, apa namanya Pak Ustadz? Kalau kita calon presiden kampanye, itu tidak di tempatnya. Yang saya butuhkan kan, misalnya kan kalau udah ditunjuk jadi calon itu kan mestinya, iya Bu, saya siap mengemban amanah ini. Harapan saya kan kalimat itu yang muncul, tetapi ternyata tidak Bu. Saya pikir itu karena mungkin didikan pemimpin ini kurang. Ya, jadi saya tersentak sekali waktu Umi mengatakan saya sedang mendidik calon pemimpin. Makanya pagi ini saya ingin dengan berkomunikasi dengan Umi sekarang ini saya sangat merasa lega. Amin. Ya, jadi saya sangat mendukung Umi. Saya doakan semoga Umi berhasil menjalankan anak-anak ini sebagai pemimpin, karena semakin tinggi jabatan, atau bukan kita rakus jabatan, bukan, tetapi semakin tinggi jabatan, semakin besar lingkaran pengaruhnya. Katakanlah lingkaran pengaruh saya sebagai seorang guru saja ataupun sebagai kepala sekolah, lingkaran pengaruh sebagai kepala dinas pendidikan atau sebagai menteri pendidikan akan lebih besar jadi menteri pendidikan. Artinya maksud saya lingkaran pengaruh itu tindak tanduk kita sehari-hari itu akan dicontoh oleh bawahan kita, akan membuat lebih bisa kita harapkan untuk menjadi lebih taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katakanlah waktu di sekolah misalnya kita didik anak-anak mau masuk sekolah harus membaca ayat Al-Quran dulu, kita mengaji dulu atau menyanyikan
sifat-sifat Allah, ya kan? Itu kan sebetulnya itu tabungan yang untuk jangka panjang. Tidak bisa dinikmati sekarang. Kalau pendidikan itu adalah tabungan jangka panjang. Itu harapan kita. Jadi saya sudah merasakan gagalnya apa ya? Kalau saya sebut pendidikan motivasi, ya, motivasi. Ya. Jadi kita motivasi anak-anak supaya saya Umi sebagai orang tua, semua anak muslim itu anak Umi. Jadi Umi berpikiran, anakku, kamu hafis Quran, kamu paham Quran, kamu nanti yang akan jadi presiden tahun 2050. Sekarang Islam pasti maju, jaminan Allah. Islam pasti menang, itu jaminan Allah. Makanya Umi rangkul remaja, pemuda, kemana aja Umi sampai ke atas sebelum Umi semua naik ojek nih apa di sebelah aja. Yang penting anakku berani berdiri di depan, insya Allah kamu jadi pemimpin. Karena Umi dulu didikan subuh di kampung tiap hari, asal orang kamu ada pengajian, Umi selalu disuruh baca Quran. Waktu Umi masa-masa muda, Umi masa kecil, ini kita malam minggu anak Abdina baca Quran, oke, berpas pengetahuan Umi. Jadi kalau di SMA 1, Umi selalu baca doa tiap pagi ke depan, belum belajar. SMA 1 itu. Umi SMA 1 Padang. Sama. Dengan adanya begitu, Abi jadi pemimpin, Umi bisa mengikuti dengan izin Allah. Jadi anak-anak kita harus kita latih ke depan. Latih ke depan itu paling berat, tapi itulah cara dia untuk nanti merakyat jadi pemimpin yang beriman, insya Allah. Ya Umi, saya sangat bangga sekali dengan Umi yang begitu visioner dalam mendidik anak-anak. Kebutuhan kita di masa depan itu Umi. Kita butuh anak-anak yang mampu menjadi lebih besar pengaruhnya, ya kan? Karena kalau pengaruhnya lingkarannya kecil, tentu pengaruhnya sedikit juga yang bisa kita ambil. Semakin besar dia jadi menteri, jadi presiden, pengaruhnya akan sangat besar kita petik nantinya. Ya mungkin itu saja Pak Ustadz, Pak Umi, Pak Heru. Terima kasih. Minta doa semua yang di Al-Hasan Peduli, doakan anak cucu kita, semua orang Muslim adalah saudara kita, jadi anak-anak yang soleh. Amin. Anak-anak yang beriman. Anak-anak jadi pemimpin, walaupun di rumah yang kecil dia jadi pemimpin iman sholat. Walaupun dimanapun jadi pemimpin, harapan Umi selalu menanamkan, ayo siapa yang bisa azan, siapa yang bisa sholat, ini hadiah dari Umi kemana-mana bawa hadiah, rezeki dari Allah ada aja, insya Allah. Terima kasih. Maaf ya, bukan ada gambaran, cuma keinginan Umi begitu, doa Umi begitu. Kita mati nanti anak kita jadi orang soleh dan soleha. Amin. Amin. Ya, sekian saja Pak Ustadz. Terima kasih. Terima kasih Mbak Epi, sangat berharga sekali nasihat teman-teman semuanya, terutama Mbak Epi juga ya. Terima kasih semua. Maaf ya. Ya Pak, ya Bu. Assalamualaikum. Sudah selesai penjelasan dia lagi. Oke, ada lagi yang Pak Ustadz, Bu Epi, terima kasih banyak atas nasihat-nasihatnya. Mungkin dari Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian masih ada yang mau tambahkan, silakan. Ada yang mau? Ada lagi mau tambahkan sebelum kita silakan bingkisannya? Bu Gesti, Pak Eman, siapapun yang mau nambahkan, Pak Adril. Ya Pak, saya ada pesan satu lagi. Silakan Pak Adril. Ya, saya minta kepada anak-anak ini jangan terlalu banyak memegang HP, apalagi pada usia pendidikan bawah. Karena saya melihat banyak kasus-kasus kalau sudah baru aja umur 3 tahun, 4 tahun pegang HP, itu nggak bisa dibantah, udah bisa diambil dan malah melawan. Ini kalau sudah sudah ketagihan pegang HP, kemudian permainan anak-anak, HP kepada anak-anak ini tolong dijaga. Mungkin itu pesan saya Pak Ustadz. Oke ya, dengar ya, anak-anak jangan main HP ya. Oke, ada lagi Pak Adril. Cukup itu Pak, itu pesan saya mengenai HP. Baik, terima kasih Pak Adril. Mungkin Bapak-Bapak masih ada, Ibu-Ibu. Lagi yang lain, yang nambahin, yang belum masuk tadi. Pak Elmiadianto dari Jambi, ada yang mau ditambahin? Ya.
Ya, sudah cukup Pak Ustadz. Cukup ya. Kalau udah cukup semuanya, mic kita serahkan simbolik satu orang aja. Ya, sambil apa kita serahkan dia satu orang aja. Oke, siapa dulu? Ustadz yang tiga dulu, dulu. Ya, kita minta kepada Pak Idam. Ya. Ayo, siapa? Pak Idam, menyerahkan Pak Idam, silakan Pak Idam. Silakan Pak. Pak Idam, hadiahnya di situ. Pak Idam, situ. Yang ini nih, ini barang yang tiga di meja ini. Ustaz dulu. Ustaz. Ganti kan ya. Sepeda. Ganti kan. Bisa silakan. Silakan Pak, silakan. Ini barangnya Pak. Ini 1, 2, 3 pas 3 potong ini. Agar masuk. Sampai di kamera. Bisa Pak ya, masuk. Oke. Silakan. Satu. Berikutnya, ayo. Oke. Pak Heru lagi. Oke. Nanti Pak Mas. Ya. Saya tinggal itu. Sampai gitu. Pak Heru ke depan. Bantu anak-anak. Ayo bantu. Harus Pak Mas. Orang-orang saya yang meluangkan waktu. Ya. Ya sudah dapat, boleh nggak apa-apa kalau dulu ya. Apa? Ya silakan. Pak Heru lagi ya. Pak Heru yang ambil lagi siapa? Ya anak-anak. Anak-anak Anak Beva dulu anak Beva 5-5-nya. Ya. Pak Heru sebelah sini, anak-anak sebelah sini. Nah, ya. Pak Heru sebelah sini. Pak Heru sebelah situ, anak. Barangnya kita bantu. Ayo Pak Heru. Mau keluar. Silakan. Salam. Coba aja. Berasnya dong. Berasnya. Udah kuat ya. Berasnya. Dan dari siapa yang itu yang dua? Mana itu dua? Ini yang Anak-anaknya. Ini dua. Yang mana? Nanti kita foto bersama di depan. Foto bersama depan nanti ya. Nah, yang dua lagi. Yang dua mana? Siapa? Selamat sini. Masih sekarang masih. Oke. Nah, yang dua. Yang mana nih? Yang Silakan. Di luar. Terima kasih, Mi. Oh iya. Abi, makasih, Abi. Apa ya? Nanti mau tebar. Beva harus pulang. Tunggu di depan dulu sebentar ya. Ini ada perlu sama Beva. Duduk di situ. Ada di depan dulu. Sebentar. Duduk di depan. Nah, ini betul. Sekolah ini. Berapa? 10 orang ya? 10 orang. Ya, sini. Ada. Ini. Teman baru. Iya. Abang 11. Jadi 11. Ya, enggak apa-apa.
tidak pakai paket ya nak. Soalnya kita nggak boleh pakai. Sebisa. Masih bisa. Sebisa. Iya. Sini. Sekarang sini. Ya, semuanya 10 orang, semuanya. Masih 10 orang. Saya ikut Pak. Ya kasih aja. 10 itu ya. 11 ya. 11. 11 enggak apa-apa. 10 ya. 11 ya. Itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11 sama satu anaknya ya yuk. Oke. 11. Akhir disusul ada Pak. Akhir disusul itu tambah. Silakan. Anak ya itu orang. Silakan ya. Salam dong. Sekarang Pak Masri. Nah, ini. Salam. Agak maju sedikit Mas. Maju aja. Ada. Nah, ya. Ayo lihat itu. Tambah kapalnya. Ini aja Pak. Kuat ya. Sini enggak kuat. Nah, pintar. Apa ya? Berasnya. Oh, sorry Bang saya. Berasnya. Beras itu. Salam. Maju. Berasnya beras. Sini beras. Nah, tunggu di luar ya. Ya. Nanti kita di depan foto sama-sama ya. Tenang-tenangan, mudah-mudahan. Nanti foto apa? Mudah-mudahan saja rezeki dari Allah. Insyaallah. Kasih tangannya. Lagi? Ada lagi? Ayo ya. Ya yuk ke anaknya. Tapi anaknya sibuk. Kayak habis ya. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian. Berasnya ya. Sudah berakhir acara kita. Lagi kami ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak-Bapak semuanya. Ada beberapa orang yang belum hadir dan kita bagi di luar Zoom ya. Baik Bapak Ibu sekalian, sekali lagi tak henti-hentinya rasa syukur keluar dari mulut saya atas bantuan teman-teman semuanya. Semoga Allah ridha kepada kita semuanya. Kita berbagi ceria dengan mereka-mereka mungkin yang saat ini nasibnya tidak semujur kita. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian. Dan saya akhiri dengan ucapan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.